tubuh yang sakit akibat kedinginan. Setelah fajar menyingsing, Rabu, 16 Desember 1987, meski masih hujan, Regu II bangkit lagi dari istirahatnya, dan melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan kembali ke perkemahan. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya jam 8 pagi, mereka berhasil menemukan sungai. Mereka melampiaskan rasa haus dan laparnya dengan meminum air sungai, dan memakan tumbuhan di sekitarnya. Meskipun, tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut dan lidah. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan pipa selang air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojosemi pada jam 10. Lain halnya dengan Regu II, Regu III memulai perjalanan sejak Selasa, 15 Desember 1987, dengan perasaan semangat dan ceria. Meski diguyur hujan dan terasa mencekam, jiwa petualang mereka malah semakin berkobar. Saking semangatnya, tak terasa mereka melintas semakin jauh, bahkan semakin dekat dengan puncak Gunung Lawu, mereka melangkah terlalu jauh dari perjalanan yang sudah dilewati. Sebelum sampai puncak, Ustadz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan, meminta untuk memutar balik arah, dan kembali turun ke perkemahan. Mereka tampak mulai kehilangan arah karena kabut yang semakin tebal menutupi jarak pandang. Mereka kepalang sore untuk turun, bahkan sejak melihat puncak Gunung Lawu, jam sudah menunjukkan jam 3 sore, itu merupakan waktu yang ditentukan untuk sampai kembali di perkemahan. Regu III yang berisikan 24 anggota, secara perlahan menuruni bukit dan lereng yang cukup curam, untuk dapat menemukan kembali arah yang benar menuju perkemahan. Memasuki jam 5 sore, hujan disertai badai turun begitu derasnya. Cahaya lampu senter hanya satu-satunya yang dapat diandalkan untuk bisa menemukan arah yang tepat untuk kembali. Tidak ada yang membawa jaket, karena tak ada yang mengira akan sedingin ini. Sambil terus menggigil, mereka terus berjalan dengan harapan bisa kembali ke perkemahan sebelum malam. Hujan mulai mengguyur begitu derasnya, malam juga telah menampakkan kegelapannya. Jam di tangan menunjukkan jam 7 malam, membuat Ustadz Abdul Wahab mengajak anak-anaknya beristirahat. Di bawah pohon yang besar, sekalipun tak bisa meneduhkan mereka dari hujan, dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan, menekuk lututnya dengan tangan. Mereka mulai sakit, dan lemah kondisi tubuhnya. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi. Karena banyak di antara mereka yang mulai jatuh sakit, beberapa anak diminta oleh Ustadz Abdul Wahab untuk mencari jalan, untuk kembali ke perkemahan sekaligus meminta bantuan. Sekitar 13 anak turun mencari pertolongan dengan berpencar, sedangkan yang lainnya berkumpul dalam sakit dan kepayahan, ditemani Humaidi seorang pembimbing dan Ustadz Abdul Wahab. Akhirnya, Rabu, 16 Desember 1987 jam setengah 12 siang, beberapa santri yang diutus ustadznya itu berhasil sampai ke perkemahan, dan beberapa santri lainnya tersasar hingga ke pemukiman warga. Dari sana, mereka melaporkan kondisi kelompoknya yang memprihatinkan akibat sakit dan beberapa sempat pingsan. Setelahnya, Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi, segera membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka. Maka, naiklah 15 santri pada jam 1 siang, untuk menyusur dan menjemput Regu III yang kepayahan dan tersesat di atas. Hingga jam 4 sore, regu penolong belum juga membuahkan hasil. Selain karena mereka juga kelelahan, medan yang ditempuh juga sulit. Belum lagi Regu III yang berhasil melapor, lupa arah untuk kembali ke tempat Ustadz Abdul Wahab dan Regu III lain berada. Barulah sekitar setengah 6 sore, para regu penolong dapat menemukan jejak Regu III yang masih tersesat. Terkejut mereka saat menemukan 8 anggotanya sudah mati kelaparan dan kedinginan, dan 4 di dekatnya sedang tergeletak kepayahan. Di antara korban meninggal yang ditemukan, ada yang meninggal dalam kondisi meringkuk, ada juga yang saling tindih, mungkin untuk mengatasi rasa dinginnya. 4 yang masih kritis akhirnya segera diberikan pertolongan berupa jaket, makanan, dan minuman seadanya. Yang mengejutkan, Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab tidak ada di tempat ditemukannya para jenazah itu. Mereka belum disibukkan untuk mencari Humaidi dan Ustadz Abdul Wahab. Yang mereka pikirkan adalah mencari bantuan untuk menyelamatkan 4 santri yang sedang kritis. Sedangkan mereka tak membawa tandu dan tidak punya tenaga yang cukup kuat untuk membawanya ke perkemahan, karena sudah banyak yang pingsan dan tak mampu berjalan.
Mau tak mau, mereka menunggu sampai keesokan paginya sebelum meminta bantuan yang lebih besar lagi. Namun, ada satu kisah memilukan yang digambarkan dalam buku Musibah Gunung Lawu, 1988. Saat Jafar dari regu penolong sedang memangku kepala korban yang kritis, Amin Jabir, sekata dua kata dia berwasiat seolah akan meninggalkan dunia selama-lamanya. Dalam bukunya ditulis, agar kedua orang tuanya, Amin Jabir, yang tengah kritis merelakan dan memberinya maaf. Ia juga berpesan kepada Jafar, untuk melunasi hutangnya pada bagian kesantrian sebanyak Rp5.000, dengan uangnya yang masih disimpan di lemari kamarnya di asrama pondok pesantren, sejumlah Rp45.000. Selepasnya, Amin Jabir mulai memejamkan matanya, dan meninggal di pangkuan Slamet Jafar. Korban kritis yang masih hidup bersisa 3 santri. Malam itu pun, para regu penolong menghabiskan malam bersama 9 jenazah temannya di bawah rintik hujan. Keesokan paginya, Kamis, 17 Desember 1987, 2 temannya yang kritis semalaman ditemukan sudah terbujur kaku, sehingga korban meninggal menjadi 11 orang. Segera